Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rita dari SMK Al-Falah. Ibu di sini untuk bagian kurikulum SMK Al-Falah. Nanti untuk mengajar PAPEL, produk kreatif dan kewirausahaan, khususnya nanti di kelas 2 sama di kelas 3. Kurikulum yang diterapkan di SMK Al-Falah adalah kurikulum 2013 baik mencakup semua kelas, baik kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena sekarang untuk jenjang SMK semuanya sudah menggunakan kurikulum 2013. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kurikulum di sini merupakan rangkaian bahwa sekolah itu melaksanakan pembelajaran. Tujuannya ada, bahan pelajarannya yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ada, cara yang digunakan atau pedomannya pun harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, untuk SMK Al-Falah ini alhamdulillah kita sudah semuanya yang menggunakan kurikulum 2013. Tujuannya apa sih kurikulum 2013 ini? Tujuannya adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan peradaban dunia. Jadi nanti untuk menghadapi kalian pastikan semuanya nanti naik kelas 2, naik kelas 3 akan lulus. Kalian persaingan di luar itu lebih ketat. Jadi dari SMK Al-Falah mempersiapkan siswa yang produktif, kreatif, harus punya kreativitas sendiri, inovatif itu berbeda dari yang lain, serta efektif. Jadi kalian dipersiapkan sudah mapan nanti untuk mencari pekerjaan. Aspek-aspek yang dinilai dalam kurikulum 2013 itu ada aspek 1 pengetahuan. Jadi dalam aspek pengetahuan ini merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan di suatu bidang materi pembelajaran. Jadi pengetahuan ini sangat penting juga bagi kalian yang harus diketahui. Nanti materi-materi apa sajakah yang nanti Ibu sampaikan tentang materi pembelajaran pasti sudah berbeda. Kalian waktu kemarin dari MTS atau SMP naik ke jenjang SMK itu kalian pasti berbeda. Baik jurusan OTKP atau TBSM itu pasti berbeda untuk teknik kejuruannya. Jadi tolong diperhatikan nanti untuk beberapa peminatan di sini yang berbeda mapelnya. Itu harus kalian ketahui kenapa kalian ambil jurusan OTKP, kenapa kalian ambil jurusan TBSM, materinya pasti berbeda juga. 1 pengetahuan. Yang kedua keterampilan. Di SMK wajib semua ini itu karena kalian di sekolah menengah kejuruan berarti harus punya keterampilan bekal nanti kalian untuk melamar pekerjaan di luar. Keterampilan itu apa sih? Bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, mengerjakan suatu soal sehingga siswa dapat terlatih secara ilmiah karakter merujuk pada aspek keterampilan. Sangat penting sekali di sini faktor keterampilan. Kalian punya pengetahuan harus punya skillnya. Anak OTKP skillnya apa? Harus tahu surat masuk, surat keluar, petty cash, kas kecil. Harus tahu tentang pembuatan surat, kop surat itu bagaimana. Jangan kayaknya sih sepele, tetapi masalah kearsipan dokumen di sini anak AP itu harus lebih teliti. Teliti dalam membuat surat. Mana sih ini surat yang lebih dulu masuk, mana yang surat keluar, harus bisa membedakan. Apalagi nanti kalian terjun di dunia kerja, itu sangat penting sekali. Bagian administrasi itu sangat dibutuhkan perusahaan. Apalagi zaman sekarang kita semuanya menggunakan teknologi yang terampil. Jadi kalian jangan sampai tidak bisa menggunakan media sosial juga, media komputer juga harus bisa. Tuntutan sekarang semua pekerjaan menggunakan komputer. Kalian tidak bisa ya berarti kalian akan ketinggalan.
semua aspek pekerjaan menggunakan komputer. Ada yang secara manual, ada yang secara elektronik di sini. Terus untuk bagian TBSM, walaupun kalian sering praktek, tetapi untuk bagian keterampilan ini sangat penting sekali ya. Apalagi nanti kalian namanya praktek itu langsung terjun mempraktekkan apa yang diberikan. Contohnya untuk sepeda motor berarti kalian harus praktek secara langsung. Konsumen akan melihat kalian praktek itu bisa atau tidaknya. Jadi keterampilan di sini sangat penting sekali di jurusan untuk SMK. Nanti di sini keterampilan untuk bekal kalian mencari pekerjaan juga bisa. Insya Allah kalian akan membuka usaha sendiri, itu lebih bagus juga. Itu untuk keterampilan. Yang ketiga, sikap dan perilaku. Selain pengetahuan dan keterampilan, itu dibutuhkan juga sikap dan perilaku kalian. Untuk di sini merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, nanti setiap siswa akan ada penilaian dari pihak guru, baik secara penilaian jurnal harian, dari teman sejawat, terus sebuah lembaran nilai diambil dari diri masing-masing siswa. Jadi kalian persiapkan untuk harian, jurnal harian di sini setiap siswa itu wajib harus masuk, harus ada. Jangan sampai kalian tidak masuk atau membolos, itu juga nanti akan ketahuan. Sikap dan perilaku kalian harus sopan santun, akhlak kalian pun juga harus yang bagus juga. Karena penilaian guru di sini juga sangat penting di situ ya. Tadi ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap dan perilaku, nanti akan menunjukkan kalian itu siapa apa enggak untuk belajar di SMK Al-Falah. Sangat penting sekali sikap dan perilaku ini sehari-hari ini menunjukkan kita itu untuk bisa bergaul dengan orang lain juga. Nah, tadi kurikulum yang diterapkan di SMK Al-Falah itu baik semua jenjang ya, baik kelas 1, 2, 3 semuanya kita sudah menggunakan kurikulum 2013, di mana siswa itu pada pembelajaran kurikulum 2013 itu siswa adalah sebagai subjek, bukan objek lagi ya, di mana siswa harus bisa mempraktikkan atau mempresentasikan tentang materi yang mau disampaikan. Jadi guru cuma sebagai motivator aja, siswa yang harus punya kreativitas sendiri atau inovasi sendiri untuk memaparkan sebuah presentasi kepada teman-temannya. Jadi kalian kalau dulu kan sering mendengarkan guru saja, tetapi kalau sekarang kalian sebagai subjek, berarti kalian bisa mempraktikkan di depan atau mempresentasikan materi yang ada di sekolah, yang ada bisa di depan itu. Terus ada beberapa jadwal yang harus kalian ketahui juga. Kita di sini menggunakan masih KBM-nya dilaksanakan secara online selama masih PPDB ini. Nah, dikerjakan di semua persiapan apa yang harus kalian persiapkan. Yang pertama harus ada HP itu harus ada kuotanya. Ada siapkan kertas dan pulpen. Masuk program ke KBM itu nanti kalian menggunakan program Jinomio SMK Al-Falah, di mana nanti kalian akan diberikan, setiap siswa akan diberikan username sama passwordnya. Nah, mapel apa saja sih nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian setelah MPLS? Nanti Ibu akan memberikan jadwal kepada wali kelasnya. Jadi nanti jadwal tolong kalian lihat dari hari Senin sampai hari Jumat, jangan sampai kalian ketinggalan. Masalahnya apa? Di situ materinya setiap hari itu ada 6 jam. Jangan sampai pembelajaran di jam pertama kalian tidak kerjakan, kalian langsung ke males di jam kedua atau di jam ketiga. Tidak boleh, harus sesuai dengan jamnya. Tolong diperhatikan di situ. Untuk kelas 1 OTKP dan kelas 1 TBSM tolong diperhatikan. Jam masuknya jam 7.30 untuk online-nya ya. Nah, 1 OTKP dulu. Hari Senin itu bahasa Indonesia jam 7.30 sampai 8.30. Nah, untuk jam keduanya jam 8.30 sampai jam 10 itu nanti akan ada PAI, terus lanjut lagi dengan seni budaya. Jadi di hari Senin ini ada 3 mapel, bahasa Indonesia, PAI sama seni budaya. Bahasa Indonesia di jam pertama, PAI di jam kedua, seni budaya di jam ketiga. Terus untuk hari Selasa sama ya, di jam pertama ada simulasi digital,
ada bahasa Inggris, ada BTH. Nah, untuk tadi yang hari Senin bahasa Indonesia oleh Bu Yuyun, PAI oleh Pak Dahlan, seni budaya oleh Bu Rita, bahasa Jepang oleh Bu Penny, simulasi digital oleh Pak Angga, bahasa Inggris oleh Pak Angga. Jadi nanti gurunya pasti ada seling-selingnya juga. Di hari Rabu ada BTH, BTH nanti sama Pak Amin, matematika Bu Naili, PKN sejarah sama Pak Amin. Terus di hari Kamis ada teknologi perkantoran nanti sama Pak Tugiran, IPA nanti sama Pak Haidir, administrasi umum nanti sama Bu Penny. Di hari Jumat juga ada 3, khusus di hari Jumat nanti kalian berbeda juga. Matematika oleh Bu Naili, Penjaskes oleh Pak Haidir, sama ekonomi bisnis oleh Bu Penny. Jadi tolong untuk khusus kelas 1 OTKP diperhatikan jadwalnya, jangan sampai salah lihat jadwal. Terus untuk harinya, jamnya, jam pertama, kedua, ketiganya jangan sampai ketukar. Kalian mengerjakan nanti harus sesuai dengan jam, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari pihak sekolah. Itu untuk kelas 1 OTKP. Untuk kelas 1 TBSM, hari Senin ada matematika sama Bu Naili, bahasa Inggris Pak Angga, simulasi digital juga sama Pak Angga. Terus di hari Selasa ada PPKN atau Sejarah Indonesia, ada PAI, ada TDO, Teknik Dasar Otomotif, itu nanti sama Pak Akbarudin. Nah, di hari Rabu ada bahasa Jepang sama Bu Penny, ada seni budaya sama Bu Rita, ada bahasa Indonesia sama Bu Yuyun. Di hari Kamis ada Penjaskes Pak Haidir, fisika kimia Bu Naili, BTH Pak Amin. Di hari Jumat ada gambar teknik Pak Haidir, matematika Bu Naili sama PDO-nya Pak Akbarudin. Jadi di sini kalian bisa lihat ada beberapa mapel yang mungkin asing, kalian belum lihat, belum pernah kalian jumpai ya. Contohnya untuk teknologi perkantoran atau korespondensi, khususnya itu untuk mapel produktif yang ada di kelas 1 OTKP. Jadi nanti materinya untuk dasar awal kita itu masih dasarnya terlebih dahulu. Kelas 1 perkenalan terlebih dahulu, materi tentang peminatannya. Jadi kayak peminatan tadi ada teknologi perkantoran, ada administrasi umum, ada ekonomi bisnis, ada simulasi digital, itu untuk kelas 1 OTKP. Untuk kelas 1 TBSM ada PDO, ada gambar teknik, ada fisika kimia, ada seni budaya udah pernah ya, ada sejarah Indonesia, simulasi digital. Oh ya, baik kelas 1, 2 nanti dan 3 ada muloknya yaitu bahasa Jepang. Coba kembangkan kalau kemampuan kalian ini bagus. Dunia di luar itu pekerjaan juga terkadang membutuhkan bahasa asing. Jadi kalian kalau ada kemampuan atau bakat tersendiri, silahkan bahasa asing kalian kembangkan. Bagus juga untuk tambahan, selain kalian memakai bahasa Indonesia juga bisa menggunakan bahasa Jepang. Cukup sekian dari Ibu. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Nanti kalau sudah bisa bertemu kita banyak sharing ya. Ada pertanyaan dari Ibu di sini yang kalian nanti bisa jawab di kolom komentar ya. Itu satu pertanyaan aja buat kalian. Apa yang dimaksud dengan kurikulum dan tujuannya? Apa yang dimaksud dengan kurikulum dan tujuannya? Serta sebutkan aspek-aspek yang akan dinilai dalam kurikulum. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.